aplikasi. Kalau mau minta scholarship, kalau mau minta kerjaan atau apply ke UC. Terus mereka itu karena mereka kan PhD, mereka tahu sekali di bidang dunia mereka bisa kasih penjelasan yang lebih jelas dari kita bisa cari bahkan di koran atau tanya orang awam kan. Mereka bilang biotechnology sama chemistry itu dua-duanya science yang pasti, ya kan. Tapi bioteknologi itu dia cenderung ke biology. Bioteknologi itu dibilangin akan booming, kayak seperti dulu computer science 15 tahun yang lalu. Booming sekali kan, apalagi zaman-zaman Microsoft. Nah, tapi kalau chemistry itu mungkin lebih wide. Jadinya kamu bisa walaupun kamu nanti cuma ambil chemistry, nggak ambil biotech, kamu bisa chemistry-nya pharmaceutical atau chemistry yang lain. Makanya aku jadi sisihkan biotech untuk chemistry. Tapi setelah aku keterima di 4-4-nya, aku harus pilih nih pharmaceutical chemistry di UC Davis atau UC San Diego atau chemistry. Only di UCLA dan UC Berkeley. Tapi setelah aku tanya-tanya orang, aku misalnya tanya orang karena aku nggak berani ambil keputusan sendiri kan. Akhirnya aku dapat jawaban. UCLA itu terkenal dengan physical science. Physical science itu kayak chemistry, physics. Sedangkan kalau San Diego itu bagusnya di life science. Biologinya mereka tuh marine biology. Pokoknya berhubungan dengan biologi itu mereka bagus, life science. Kalau Berkeley itu engineering-nya bagus. Engineering itu bagus. Kalau UC Davis mirip-mirip kayak UC San Diego, biological science, life science yang bagus. Tapi kalau menurut the ranking, kita kan semua tahu kan UCLA dan UC Berkeley itu tied. Ya kan? Kalau aku lihat rank yang terbaru, the whole America public school itu Berkeley number 1, UCLA number 2, dia tied. Jadi aku putuskan aku entah di Berkeley atau UCLA, karena dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama berpotensi, sama-sama punya nama banyak Nobel Prize, gue yang ngajar di situ, terus dia punya terkenal research-nya yang bagus juga. Tapi kelebihan UCLA punya rumah sakit. Ronald Reagan Hospital tuh the top 3 in America. Berkeley nggak punya. Berkeley memang dia terkenalnya bagus kan. Tapi UCLA juga nggak kalah. Plus UCLA punya rumah sakit. Karena aku berpikir di saat sekarang ini kalau misalnya mau bergerak di bidang science tapi yang non engineering, itu lebih baik bergerak di bidang medical gitu, berhubungan obat atau kesehatan, nutrition. Sedangkan chemistry itu ada hubungannya kalau kita ambil pharmaceutical. Plus juga kalau aku ke UCLA, aku bisa punya wawasan yang berbeda dan experience yang berbeda. Sedangkan kalau aku ambil di Berkeley kan masih di Bay Area, San Francisco. Tapi kalau LA itu kan completely different, Southern California, ya kan. Jadi asal aku bergumul, akhirnya aku ambil UCLA. Awalnya aku sempet bertanya, aku salah ambil atau enggak? Kenapa? Karena ada yang bilang, kenapa nggak ambil Berkeley aja gitu. Sedangkan ada yang bilang lagi, UCLA itu punya rumah sakit. Terus kalau orang itu bilang Berkeley lebih bagus, karena itu pendapat subjektif. Kalau mau dilihat lebih dalam, mau tanya siapapun, Berkeley sama UCLA itu almost no difference. Mereka punya keunikannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing kan. Tapi aku doa, aku sayang Tuhan, dan jawaban aku adalah di UCLA. Akhirnya aku kamu pikir nggak waktu itu bahwa major yang kamu mau ambil ini lebih bagus? Kan yang paling penting kan ya major yang kamu ambil, kan kamu program yang kamu ambil itu kamu mesti lihat lebih bagus di Berkeley atau lebih bagus di LA kan? Kalau menurut ranking, jujur Berkeley lebih bagus, tapi nggak jauh. Bedanya itu tight. Misalnya kalau aku nggak tahu pastinya, tapi kalau misalnya Berkeley misalnya nomor 2, Asia itu di nomor 3-nya, nomor 4. Itu kan nggak sejauh misalnya Berkeley sama San Francisco State, UCLA sama Long Beach, CSU. Both of them is good school kan. CSU is good school, SF State. Tapi kan beda.
kalau lewat dari opportunity, apalagi kalau scientific research-nya beda kan. Jadi aku tetap pilih UCLA. Waktu kamu apply, bagaimana kamu sampai dapat full scholarship? Gini, aku scholarship itu bukan full, tapi scholarship itu adalah waktu aku di Skyline. Jadi waktu aku dapat scholarship dan waktu aku dapat kerjaan itu aku dapat semester yang sama. Jadi begini, waktu itu aku mau apply kerja di college itu yang paling baik adalah apply kerja jadi tutor. Jadi tutor, kayak peer tutor. Oh, peer tutor. Iya kan? Jadi kita bantu orang ngajarin kan. Pertama itu looks nice in our resume, personal statement kan. Dibanding kalau kita bilang kita pengalaman kerja work experience bookstore. Jadi apa? Cashier. Atau dibanding pengalaman kerja di mana? Learning center as a what? Tutor. Tutornya pelajaran apa? Mathematics, statistics, chemistry. Itu punya poin tersendiri pasti kan. Nah, dan begitu aku apply, atasannya aku bilang, oke, kamu boleh kerja. Tapi syarat utamanya adalah kamu harus punya 2 surat rekomendasi dari profesor. Karena aku mau pegang 2 kelas, ya aku ajar. Aku mau belajar ajarin kimia sama ajarin mat. Jadi aku butuh rekomendasi 2 dari profesor aku yang udah ngajarin aku di semester sebelumnya kan. Dan aku ternyata dapet. Dan mereka, menurut profesor aku, mereka tulisannya baik untuk aku. Jadi kamu dapat surat rekomendasi karena hubungan relation kamu sama profesor kamu itu dekat. Plus kita memang harus do good. Harus of course dong. Kalau misalnya kita cuma ya jangan minta. Malah maluin gurunya malah. Betul. Right. Dia kan rekomendasi itu artinya kan dia tuh challenge their good names kan. Dia kirim seseorang by on their name kan. Kamu tutorin high school. Aku tutor murid-murid yang di Skyline College. Skyline, but lower grade than you. Iya, semua kelas yang di bawah. Okay. Waktu itu aku mulai tutornya kan yang di kalkulus 2. Jadi aku pegang 6 kelas yang di bawahnya. Kalkulus 1, algebra, geometry, semuanya statistics aku ajar. Terus